Saya akan langsung masuk, bisa langsung PowerPoint-nya. Pagi yang indah ini saya akan sharing firman Tuhan yang sering kali kita dengar ya dari sejak sekolah minggu. Tapi firman Tuhan ini menegur saya, saudara ya. Ya. Dengan tema janganlah kamu khawatir hari esok. Oke, bisa ditampilkan. Ya, musim ini sekarang berbeda saudara ya, kadang-kadang lagi panas atau hujan. Ya. Di daerah-daerah tertentu bahkan di luar negeri banyak orang yang mati karena cuaca kepanasan. Di Lembang ini katirisan saudara ya, kedinginan saudara ya. Tapi puji Tuhan ya, saya sudah biasa juga di panas maupun di dingin saudara, sehingga tidak ada masalah. Cuma memang mata saya kemarin ini agak merah. Karena pos keamanan kami yang di sana itu dibongkar, direnov untuk kamar hamba Tuhan dari luar kota, saudara. Sehingga waktu kemarin saya ke Tasik sambil bawa mobil, tidak terasa mata merah saya tuh keluar air terus. Kemarin udah bawa poliklinik, dikatakan dokter bilang itu kena abu. Mungkin ada gangguan teknis. Saudara sudah salaman kiri kanan, mungkin ada yang sudah lama enggak paling ketemu, ya katakan shalom, saudara ya. Oke ya, saya lihatnya ke sana terus, kata saya di sini, saudara ya. Nah, jangan kamu khawatir akan hari esok. Ini ayat sudah ngerti. Saya baca dalam Alkitab terjemahan lama itu esok. Terjemahan baru besok. Terjemahan yang terbaru sekarang esok. Jadi kata besok ini hari Minggu, berarti besok itu hari Senin atau Selasa. Kalau esok itu bisa Senin, bisa Selasa, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun. Makanya firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir hari esok. Maksudnya apa? Banyak orang khawatir. Untuk 1 tahun sudah dipikirin sekarang. Untuk 5 tahun sudah dipikirin sekarang. Nanti anak saya sekolahnya di mana ya? Nanti kuliahnya di mana ya? Nanti jodoh saya siapa ya? Saudara ya. Sehingga akhirnya saking dipikir-pikir saudara ya. Khususnya kaum pria mulai rambutnya yang di depan habis. Karena panas. Saudara, kebanyakan di kaum pria karena kaum pria kan pakai pikiran. Kalau perempuan kan perasaan saudara. Lama-kelamaan yang di depannya habis, yang di belakang kayak lapang golok, saudara ya. Saking panasnya, saudara dia berpikir terus akhirnya habis semuanya. Jadi gunawan, gundul tapi menawan, saudara ya. Nah Tuhan katakan jangan, khawatir itu wajar, takut, cemas itu wajar, tapi jangan terus-terusan. Nanti saya akan perhatikan, saya pelajari saudara ya. Kenapa kok sampai dikatakan jangan khawatir saudara ya. Kita akan lihat saudara. Ya, arti kata khawatir dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi khawatir adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi. Kekhawatiran biasanya disertai dengan tidak nyaman dan kecemasan berlebihan. Hal ini akan berdampak kepada kesehatan jasmani. Jadi kalau saudara sebentar-bentar sakit, coba cek, jangan-jangan saudara khawatir. Suami biasanya sore sudah pulang, ini kok belum pulang. Anak biasanya sudah pulang sekolah, kok belum pulang. Jangan-jangan nanti dia di jalan ketabrak, jangan-jangan nanti dia di jalan diculik. Ya, suami kok belum pulang-pulang, jangan-jangan dia diambil sama kuntilanak. Ya, kuntilanak sekarang lebih modern, dia nggak mau ada di kuburan-kuburan, dia mau adanya di mal-mal, saudara, ya, atau gonderowo, saudara. Siapapun bisa kena, saudara. Ini zaman sekarang iblis bekerja 24 jam untuk menjatuhkan anak-anak dari imannya. Termasuk pendeta juga tidak aman, saudara. Ya, makanya kita minta perlu kekuatan Roh Kudus.
Saya teruskan. Nah yang ke-1, mengapa jangan khawatir? Kita belajar dari nasihat Ayub. Ayub 3, 25 sampai 26. Kita baca ayatnya 2, 3. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Biasanya kalau orang khawatir kan mulai mikir, khususnya kaum pria, kepalanya sudah waktu tidur nggak bisa tidur. Ya, bunyi cecek kedengaran, saudara. Nah ini bahaya, makanya sekarang angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya itu cukup tinggi. Ternyata kebanyakan supir-supir itu ngantuk waktu tidur. Harusnya jalan ke sini dia langsung belok nabrak, saudara. Ya, harusnya jalannya terus, dia saking ngebut dia nggak tahu di belakang tabrak dari belakang. Itu banyak kejadian. Karena apa, saudara? Ngantuk, nggak bisa tidur. Karena apa? Khawatir. Ya, aduh khawatir takut di PHK, khawatir nih saya nggak lulus, ya, khawatir saya nggak diwisuda, saya nggak naik kelas. Serahkanlah masa depanmu ke dalam tangan Tuhan. Ya, karena kita nggak tahu hari esok. Saudara tahu hari esok, ya, hari Minggu, hari Jumat, 1 bulan yang lalu, apa kita masih ada? Kita nggak ada yang tahu. Ini ada kesaksian. Kami ada seorang jemaat. Sebetulnya bukan jemaat, dia dari suatu kota lain, dia sambil bekerja, seorang wanita kurang lebih single parent, usia 50-an lah. Dia pokoknya serba bisa kerjanya, termasuk setir mobil, saudara. Kurang lebih 2 tahun ibadah di kami, ikut doa malam dan sebagainya. Selesai sebelum doa malam, dia datang, Pak Pendeta tolong doakan saya. Saya mau ke Amerika. Loh kok jauh-jauh benar, saya bilang. Enggak Pak, kalau di Indonesia kan masa tuanya enggak terjamin. Kalau di Amerika kan masa tuanya dapat pensiun. Umur kurang lebih 45 sampai 50 tahun. Dia sudah mikir jauh ke depan. Bukan kita enggak boleh berpikir. Boleh saudara, ya. Oke, saya katakan kita doakan. Ya oke, akhirnya berangkat. Saya tanya sama majikannya, Cik, nama Anu ini mau berangkat? Oh ya, paling paling lama dia 7-8 bulan udah nggak betah, balik lagi. Oh gitu, ya udah. Baru 1 bulan, 2 bulan, pas saya keluar kota pelayanan, saya datang ke tempat saya di Kabupaten Majalengka, saudara. Sudah ada berita ALM. Loh, kenapa almarhum? Kedinginan katanya, keluar darah dari hidung sama dari kuping. Kita kan nggak tahu hidup kita. Seorang mahasiswa dari Indonesia, mahasiswi, dia ambil S2 di Australia, olahraga tiap pagi, dia berteduh di bawah pohon besar, pohonnya begitu besar, saudara, ya, istirahat, entah angin, entah apa, tahu-tahu pohon roboh menimpa mahasiswi S2 itu. Kita nggak tahu hidup kita. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir hari esok. Ayub katakan, ya, karena ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itulah yang menimpa aku. Ya, aku tidak dapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak dapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Sekarang obat pil anti tidur itu laku, saudara. Kalau orang gelisah nggak bisa tidur, sehingga banyak orang yang begadang. Jadi pada pagi yang indah ini, kalau ada di antara kita yang terus mikirin, terlalu khawatir, ya, firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Katakan kiri kanan muka belakang, jangan kamu khawatir. Karena ini akan berdampak nanti ke kesehatan kita. Karena ada nyanyiannya dari sekolah minggu. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia pelihara. Ya, nanti di kamar mandi nyanyinya. Sambil masak, ya, sambil apa, sambil nyetir, tapi jangan tutup mata. Saudara akan merasakan kata kamu itu kan saya. Ya, jangan khawatir, saudara. Saya teruskan. Ayub mencabut akhirnya nih dari perkataannya, dia menyesalkan diri.
Oke. Ya, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Nah, Ayub 42 kita nggak usah baca nanti di rumah. Akhirnya keadaan Ayub dipulihkan. Jadi kalau selalu saudara khawatir, saudara katakan, Tuhan ampuni saya. Saya ini bukan Tuhan. Ya, saya hanya hamba Tuhan, saya anak Tuhan. Ya, memori kekhawatiran saya hapuskan. Saya hanya serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Masa depanku, jodohku, anakku, cucuku, orang tuaku ke dalam tangan Tuhan. Amin saudara. Jangan otak kita sama bapau itu lebih besar bapau dari otak kita saudara ya. Kecil saudara, gak akan mampu saudara ya. Saya teruskan. Ya, nah seorang dokter ahli onkologi, ahli penyakit kanker mengatakan bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat sel-sel atau benih sel yang bisa berkembang menjadi liar, menjadi tidak beraturan, menjadi sesuatu yang ganas. Itulah namanya sel kanker, bukan kantong kering, saudara ya. Lalu di sini dikatakan, ya, juga dikatakan bahwa 90% unsur yang paling besar yang dapat memicu sel ini menjadi liar pada waktu orang tersebut mengalami stres, khawatir dan takut. Sementara 10% sisanya akibat dari makanan dan minuman. Nah, jadi mulai sekarang saudara supaya jangan sering sakit-sakitan, janganlah kita khawatir. Saudara yang lagi sekolah, ya jangan nggak takut lulus. Sekarang kan kurikulum merdeka, saudara ya, berbeda dengan yang lalu, saudara ya. Jadi jangan khawatir. Kalau ada sakit penyakit yang nggak sembuh-sembuh, ya coba cek. Jangan-jangan saudara terlalu khawatir. Apalagi yang masih kontrak, masih kos. Aduh, udah mau habis ini. Aduh, saudara. Bukan berarti kita tidak boleh merencanakan, boleh. Tapi Tuhan katakan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kita kesusahan 1 tahun sudah dipikirin sekarang. Kesusahan 5 tahun sudah dipikirin sekarang. Makanya usianya sudah 50, usianya 30 tapi wajahnya seperti usia 50. Cepet tua saudara. Tapi untung di sini moal gitu saudara ya. Di Turki seueur. Jauh dari Turki keturunan kidul saudara. Ya, jadi sekali lagi saudara 90% ya sel ini kalau kita terus khawatir, kita cemas akan mengalami kanker. Ada full timer saya mengalami kanker. Di Indonesia ini baru beberapa orang. Sudah berapa kali dia harus lewat. Ya, berapa kali harus lewat. Kami doakan, beberapa hamba juga doakan, saudara. Kadang-kadang nggak connect, suka ngelamun aja dia. Gitu. Istri sama anaknya, orang tuanya, tolong Pak Pendeta doakan. Saya katakan, kamu tuh harus bersemangat. Hidup itu bukan di tangan Tuhan. Di tangan dokter tapi di tangan Tuhan. Maaf saya keseleo saudara ya. Ya, hidup itu di tangan Tuhan bukan di tangan dokter saudara. Ya. Iya tapi diam aja saudara. Ya. Saya kan ayo semangat saya bilang. Perlu itu semangat. Dia coba semangat saudara. Puji Tuhan bisa lewat 4 tahun. Sekarang kalau nggak salah dia lagi main musik di gereja. Jadi kalau sini ada yang sudah divonis sama dokter, nasib saya sudah enggak. Tetap semangat saudara. Ya, semangat 45, semangat beribadah, semangat bekerja, semangat cari hepeng, ya, semangat belajar. Saya walaupun usia baru 66, saya tetap belajar. Ya, dosen saya kaget waktu dilihat, ya, kemarin baru skripsi, ya. Bapak terusin ke S2, harusnya Bapak sudah S2 atau S3 katanya. Dari pengalaman dari tahun 78, dari nilai transkrip itu sudah gitu. Saya bilang, saya tetap belajar. Saudara ya, jadi tetap semangat. Jangan baru umur 40, 50, nggak seloyo saudara. Ya, belajar sama yang sudah tua-tua, tetap semangat. Termasuk gembala di sini juga tetap semangat. Ya, tetap semangat. Katakan kiri kanan semangat saudara ya. Semangat itu hati yang gembira adalah obat saudara. Ya.
Semangat itu hati yang gembira adalah obat. Saudara, saya teruskan. Yang kedua, nasihat teguran Matius 6 ayat 25, 34. Nah ini ayatnya sekarang kita baca. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung saja saudara yang terbang itu dipelihara Tuhan, apalagi kita manusia ciptaan Tuhan yang paling indah. Ya. Saya teruskan. Siapakah di antara kamu yang dapat kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupmu? Sehasta ini dari bahasa Sanskerta, ya, ukuran saudara. Dalam terjemahan lain, dengan kita khawatir apakah kita bisa menambah umur kita? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi kalau kita khawatir berarti kita kurang percaya. Suami kita terlambat pulang, kita nggak khawatir, mungkin macet di jalan. Ya, istri kita mungkin juga ya di mall kok lama sekali, ya mungkin dia lagi sibuk milih sana milih sini, lagi diskon lagi apa. Tenang saja. Ya, jangan langsung pikiran, aduh nanti gini, aduh lagi gini. Mulai terintimidasi. Akhirnya kita gelisah, telepon sana, telepon sini. Ya, patahkan roh intimidasi. Ya. Kita yakin kalau dia sudah keluar dari rumah, dia sudah berdoa. Makanya kalau keluar dari rumah, berdoa saudara. Tuhan lindungi, ya. Kirim malaikat Tuhan menjaga kami, ya. Roh maut terutama saudara. Ya, roh maut ini sekarang angka kecelakaan lalu lintas itu paling banyak saudara. Di mana saja saudara. Saya teruskan. Sebab itu kita baca 31 sampai 32. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Kamu itu nama saya, nama saudara, saudara sebut. 2, 3. Sebab itu janganlah Daniel khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah seperti begini. Ini kerajaan Allah. Amin. 6 hari kita bekerja, 1 hari untuk Tuhan. 1 hari juga enggak sampai 1 hari, paling 2-3 jam. Saudara selesai sini yang mau buka toko silakan buka toko. Ya. Saudara yang mau jalan-jalan silakan. Saudara yang mau tidur lagi mungkin, ya silakan. Ya, tapi saudara sudah cari Tuhan dulu. Atau saudara pikir saya kurang puas, saya mau ibadah lagi ke tempat yang lain. Atau nonton di YouTube, silakan. 6 hari kita bekerja, mencari nafkah, tapi hari ke-7 Sabat kita mencari hadirat Tuhan. Kita punya 2 tangan. Kunci saudara mau diberkati. Tangan yang pertama, ini tangan terima. Tangan yang kedua, kasih. Jadi menerima dan memberi. Makanya terima, kasih. Terima, kasih. Jangan terima. Kan kebanyakan kita gitu. Terima, asupkan ke dia, asupkan ke dia. Wah nggak sepinuh kabeh. Saudara, ya seperti laut mati di Yerusalem, Timur Tengah. Cuma nerima air, akhirnya apa? Tidak ada kehidupan, jadi laut garam. Mari, kalau saudara mau diberkati, yang belum punya motor, belum punya rumah, belum punya mobil, ya, kalau saudara mulai belajar menerima dan memberi,
pasti saudara akan diberikan Tuhan. Tuhan akan mendengar doa saudara. Saya ngalami pelayanan saya pertama cuma pakai sepeda, saudara, di Salatiga tahun 78, tahun 80, 81. Salatiga itu jalannya mungkin ada orang Salatiga sini, jalan ratanya tuh sedikit, banyaknya nanjak turun. Jadi kalau saya naik nanjak, sepedanya kan sepeda ontel saudara, ya didorong. Nanti kalau sudah turun, mau dinaikin takut jebol, ya didorong lagi banyaknya saudara. Beda kalau sekarang kan, sepeda sekarang ada giginya, mau apa itu gitu. Tapi saya praktekkan firman Tuhan. Saya berapa kali ganti motor, saya berapa kali ganti mobil, saudara. Terima, beri. Amin saudara, ya. Jadi kita praktekkan firman Tuhan ini. Ayat 34, 2, 3. Sebab itu janganlah Daniel khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk, jangan kesusahan 1 minggu sudah dipikirin sekarang. Sakit, nyeri hulu saudara. You know hulu saudara. Nah ini dalam bahasa Yunaninya dikatakan nerimnao. Ya, khawatir dalam bahasa Yunani dikatakan nerimnao. Ini belajar bahasa Yunani memang repot saudara ya. Seperti kita bahasa Arab. Cara nulisnya, cara bacanya saudara ya. Tapi gak penting, yang penting ini sudah ada terjemahan. Artinya ditarik kepada dua kutub yang berbeda. Ketika orang khawatir. Ada kutub utara, ada kutub selatan. Begitu jauhnya saudara. Ya kita lihat. Pikiran orang itu berada dalam dua masa, sekarang dan akan datang. Pikiran orang tersebut berada dalam realita dan kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Kemungkinan-kemungkinan. Mungkin si Sri, jodoh kita ya, disambet sama si Joni. Jangan takut, masih ada si Melan. Ya, anak muda di sini masih ada si Melan. Kalau si Melan direbut, masih ada si Akyong. Saudara ya, dunia ini tidak sesempit daun alpukat saudara. Ya, bersyukur berarti itu bukan jodoh kita. Pasti Tuhan akan berikan yang terbaik. Daripada sudah nikah baru anak satu, akhirnya apa? Cerai, single parent. Banyak nih single parent sekarang terjadi. Makanya sekali lagi saya ingatkan anak-anak muda di sini, banyak anak-anak muda waktu lagi pacaran nih, lihat karakternya, bukan hanya gantengnya, cantiknya, karakternya. Ya, integritasnya di gimana? Untuk mempertahankan rumah tangga ini. Jangan nanti saudara yang suruh kerja, dia hanya main judi online. Ya, seperti Pak Polisi kemarin ya, anak 3 samping keselnya, istrinya dibakar tuh sama sesama polisi saudara ya. Gitu saudara. Jadi lihat karakternya. Buka, makanya waktu pacaran tuh buka matanya lebar-lebar. Lihat nih calon istri saya, calon suami saya. Jangan lihat hepengnya, jangan lihat kayanya, tapi lihat karakternya. Ini terjadi di gereja-gereja. Saya ngomong gini banyak karena saya banyak dikenalin. Pak, ini Pak untuk calon ibu gembala katanya. Oh gitu. Apa statusnya? Janda cerai atau janda meninggal? Selidik cerai, tapi sudah 20 tahun yang lalu. Waduh. Saya tanya kenapa? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ada yang jadi singer, ada yang jadi pendoa, saudara. Makanya sekali lagi dalam bimbingan konseling pranikah saya tekankan. Kamu menikah mau karena apa? Karena desakan, karena apa? Kamu siap? Jangan lihat luarnya, lihat dalam karakter-karakter. Luar mah bisa dioperasi plastik. Kayak di Korea, nu tegelis jadi gelis, nu teganteng jadi ganteng. Amin? Bisa diatur, tapi karakter susah. Makanya sekarang nanti besoknya hari raya kurban, itu domba-domba sapi itu dimasukin di salon, dirapi-rapihin. Bayangkan orang yang gak jadi beli jadi pengen beli sapinya, pengen beli dombanya. Binatang aja bisa disalonin apalagi manusia. Jadi jangan khawatir untuk jodohmu. Hai anak muda, kalau kiri kanan yang anak muda, yang sudah tua mah jangan. Saudara ya, yang muda aja saudara ya. Atau yang lagi diputusin pacar, oh bersyukur Tuhan, berarti Tuhan akan berikan yang terbaik. Jangan bunuh diri di pohon jengkol. Ya, saya teruskan. Masalah adalah kita dalam masa kini dan kita hanya terbatas dalam masa kini. Namun pikiran kita sudah masuk ke masa depan dan yakin tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Akhirnya berdasarkan pengetahuan pikiran kita tentang apa yang terjadi
dalam masa depan. Pikiran kita jadi bercabang. Orang Korea katakan ini mardua holong. Sini ada orang Korea, orang Batak saudara, ya tidak fokus waktu dia mau menembak. Tentu ada satu lagi ini bingung, nggak fokus, mardua holong. Akhirnya apa? Kesana nggak kena, kesini nggak kena, bercabang. Makanya kalau ada di sini pikirannya bercabang, hati-hati. Tubuhnya ada di sini, pikirannya ada di mall. Aduh, pikirannya saya tadi belum sarapan, nanti saya mau pergi goreng ayam yang di sana atau bubur di sana, saudara ya. Tapi sekali lagi di dia mall overlook gitu, saudara ya, di Perancis di dia tengaku, saudara. Lalu di sini katakan, ya, maka disimpulkan menjadi sebuah kebenaran, kemudian kita menjadi khawatir. Kalau saudara baca di Yakobus 4 ayat 13 sampai 15 itu bicara tentang saya akan pergi berdagang 1 tahun kemudian saya akan dagang, akan beruntung. Firman Tuhan katakan kamu tidak tahu hidupmu seperti rumput, seperti uap. Kan kita nggak tahu hari besok. Saya juga nanti malam apakah saya masih ada? Kita juga nggak tahu, saudara. Ya, serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, jangan khawatir, saudara. Ayub 14 ayat 1-2, manusia yang lahir dari rahim wanita singkat umurnya. Ada di sini yang gak lahir dari rahim wanita, angkat tangan. Singkat, saudara. Berapa sih umur manusia? Saya teruskan. Sikap pikiran seperti ini sudah melampaui batas Allah. Ciptakan dalam hidup kita di mana diciptakan sebagai manusia yang terbatas. Maka pikiran kita tentang kemungkinan tentang apa yang ada di depan hanya perkiraan semata-mata dan tidak selamanya terjadi. Nah, ini dalam survei di Amerika 82% kekhawatiran itu tidak terjadi. Yang hanya terjadi 18%. Jadi jangan kita memastikan pikiran kita tentang apa yang akan terjadi di depan. Karena ketika kita memutrakan pikiran kita, maka kita akan memberhalakan pikiran kita. Maka secara tidak langsung pikiran kita menjadi Allah bagi kita. Amin, saudara. Saya teruskan. Yang tahu akan masa depan kita adalah Allah. Maka biarkan hidup kita berjalan dalam kehendak Allah. Ya, ada kesalahan teknis, saudara. Ya, maka marilah kita menaikkan permintaan kebutuhan kita kepada Allah. Saya teruskan. Ya, kesalahan teknis. Nah, ini para ahli mengatakan akibat khawatir. Nah, ini ya, saudara lihat nanti penyakit saudara ada nggak di sini? Para ahli mengatakan akibat khawatir atau cemas yang berkelanjutan terus-terusan. Ya. Khawatir, apa? Cemas, ketakutan adalah ibu penyakit. Penyakit apa? 1, kepala. Kalau di sini yang ada yang sebentar-bentar sakit kepala, ya, minum obat sakit kepala, diabetes, tekanan darah tinggi, stroke, obesitas, asma, depresi, penuaan dini. Nah, ini penuaan dini terlalu khawatir, mudah terinfeksi penyakit jantung, asam urat, lambung, kanker, insomnia, susah tidur. Ini apa nih? Alzheimer, ya, ini penyakit lupa. Ya, sering lupa. Sekarang saya lihat bukan hanya usia lansia yang lupa, anak-anak juga lupa, saudara. Ya, taruh kunci motor di mana? Tapi yang anehnya uang nggak bisa lupa. Taruh di mana aja tahu. Termasuk saya, saudara. Tapi kalau kunci kadang-kadang HP, ya dicari HP di mana, coba ditelepon atau HP ada di kamar mandi, saudara ya. Nah, sekarang saya lihat anak-anak SD juga kadang-kadang lupa, saudara. Tasnya ada di mana, ininya ada di mana. Saya bilang, ini anak tas sekolah minggu punya siapa, dicari-cari, anaknya udah di rumah. Oh ya, maaf om, lupa tuh guru sekolah minggunya anterin. Anak kecil aja udah lupa, saudara. Ya. Penyakit hilang ingatan. Seperti lupa mengingat nama benda, percakapan. Ya, ada seorang lansia, saudara. Dia memang punya mobil, dia punya motor. Dia pergi ke Alfamart, dia pakai motor, saudara. Nah, kunci, langsung dia belanja. Pas belanja dia bawa 2 kresek.
Bukan ke tempat parkirnya di motor, di mobil. Gini-gini kunci mobil, kok nggak masuk-masuk. Semua mobil dicoba-coba. Datang tukang parkirnya, Pak, Bapak mah nggak pakai mobil. Oh gitu, Bapak mah pakai motor ini. Oh ya, ke motor ini. Kantong kreseknya dititipin ke tukang parkirnya. Coba ini pegangin dulu. Tukang parkir kan sibuk ke sana ke sini. Jalan, dia jalan aja. Tukang parkirnya, Pak, ini bawa. Lupa ingatan. Saudara ya, supaya saudara nggak lupa ingatan, jangan khawatir. Amin. Ini para ahli katakan. Makanya sebelum dokter ahli katakan, Tuhan Yesus katakan jangan khawatir. Ya. Percakapan dengan siapa alias linglung terjadi pada orang tua di atas usia 60 tahun, bahkan ada yang lebih muda. Nanti kalau pulang Pak Pendeta nanya, tadi khotbah apa ya? Aduh lupa, saya yang ingatnya tuh Prabowo aja. Saudara, sering kali ditanya. Saya suka nanya full timer, kok saya keluar kota, tadi pendetanya khotbah apa? Aduh lupa Om, kamu baru umur berapa kok sudah lupa? Tapi yang ingatnya itu yang lucu-lucunya Om. Di sini nggak ada yang gitu saudara, itu di Kadipaten, di dia Mual gitu saudara. Ya, Adi Mual berarti nggak ada, puji Tuhan jujur saudara ya. Khawatir dan ketakutan berkelebihan dan terus menerus berarti orang tersebut sedang mengalami sakit di dalam. Itu rumah sakit jiwa di Cisarua penuh saudara. Ya, penuh. Itu dekat sekolah kepolisian. Ya. Berarti kategori penyakit non medis. Ini adalah penyakit yang ganas, yang tidak kelihatan dan akibat fatal akan bunuh diri semakin meningkat saat ini. Nah, angka bunuh diri semakin meningkat. Saya kan sudah katakan ya, tahun 2002 sekitar 700-800, tahun 2023 sudah 1000 lebih. Sekarang aja angka bunuh diri, kemarin ini keluarga semua pada bunuh diri. Nah, kalau sini ada yang mulai ada masalah, cobalah saudara curhat kepada gembala atau pengurusku, jangan ditahan sendiri. Enggak akan kuat saudara. Cerita apa yang menjadi masalah saudara. Ya, para psikologi ahli ilmu jiwa, jangan dibiarkan. Makanya dikatakan buanglah sampah pada tempatnya. Jangan sekali-sekali dibiarkan di sini saudara. Akibatnya kita putus asa dan kita bunuh diri. Angka bunuh diri ini cukup tinggi. Bukan hanya di Singapura, Korea maupun di Jepang, termasuk di Indonesia. Saya lihat di survei membuktikan Jawa Tengah paling banyak. Gak tahu kalau di Kabupaten Bandung Barat ini, di Lembang berapa? Gak tahu saudara, itu catatan kepolisian. Dan angka bunuh diri ini tidak lihat siapapun jabatannya, kedudukannya, mau kaya mau miskin. Saya teruskan. Kekhawatiran hidup dan kecemasan serta ketakutan akan membawa kita ke satu-satunya tempat sebelum waktunya, yaitu kuburan, neraka jika mati bunuh diri. Jadi kekhawatiran hidup yang terus menerus akan memperpendek umur kita. Makanya kalau saudara mau umur panjang jangan terlalu khawatir. Amin. Saya teruskan. Sifat non medis ini adalah menular atau saling berhubungan. Contoh Goliat menentang tentara Israel. Ya, waktu Goliat menantang itu Raja Saul itu saudara ketakutan karena Goliat kurang lebih 3 meter. Bawa tombak, bawa apa, ketakutan sebagai pemimpin. Akhirnya rakyatnya semua ketakutan. Kalau pemimpin sudah takut, saudara, anak buahnya juga ikut takut. Makanya calon-calon pemimpin dalam rumah tangga, dalam perusahaan, dalam pemelayanan, jangan kau khawatir. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya teruskan. Ini terus saja ayatnya sudah kita tahu, saudara. Ya, tercatat tahun 2020 angka bunuh diri di Indonesia tercatat ini 2020 640 orang meningkat setiap tahunnya. Tahun 2023 sudah di atas 1000. Tahun 2024 masih tanda tanya. Pengakuan mengejutkan dari seorang ahli ilmu jiwa bahwa 70% anak-anak siswa remaja yang datang ke kliniknya mengaku memiliki keinginan untuk bunuh diri. Anak-anak remaja kita lihat banyak bunuh diri. Jadi saudara yang punya anak remaja, kalau dia lagi di kamar, jangan dibiarin aja. Sekali-sekali datang dilihat, dia lagi lihat di YouTube apa, saudara. Ya, oh itu belum waktunya kamu ini. Diarahkan, saudara. Karena anak sekarang itu
berbeda dengan zaman kita. Ya. Ini angka bunuh diri cukup tinggi, saudara. Ini catatan kepolisian yang saya baca, saudara ya, bukan asal ngarang. Contoh anak gadis kembar bunuh diri bersama-sama karena ibunya meninggal. Teruskan lagi. Nah, ini mengapa khawatir? Ini Verkur, seorang teolog dari Belanda. Saya pernah baca bukunya tahun 85-an, saya sering khotbah di kampus-kampus. Ya di ITB, lalu di IKIP yang sekarang bukan IKIP, apa sih namanya? Universitas Pendidikan. Lalu di Ledeng itu ada sekolah pariwisata. Saya lupa namanya, ya sering diundang di sana saudara. Dan saya pernah membaca bukunya ini, seorang teolog dari Belanda yang cukup dikenal di Indonesia. Pernah mengibaratkan kekhawatiran seperti seorang nenek cerewet atau mak lampir. Jika dia diusir keluar dari pintu depan, maka dia akan masuk lewat pintu belakang. Jika diusir dari pintu belakang sambil kita menutup kedua pintu depan dan belakang, maka dia akan masuk lewat jendela. Itu kekhawatiran. Siapapun kadang-kadang sering. Ya, sehingga waktu dia nyetir enggak fokus, tabrakan atau ditabrak. Lagi belajar sambil nyari kutu. Saudara ya, karena ada videonya saudara ya, enggak fokus saudara ya. Nah, saya teruskan. Dengan kata lain, sesungguhnya kekhawatiran tidak dikehendaki oleh siapapun juga. Walaupun demikian, kekhawatiran sering kali menggerogoti atau mengganggu hidup seorang atau manusia. John Haggai, ini bagus bukunya. John Haggai dalam bukunya menegaskan bahwa sekiranya orang Amerika, kebetulan di sini nggak ada orang Amerika, kalau ada maaf, mau jujur, maka batu nisan orang Amerika yang telah meninggal dapat dituliskan meninggal karena khawatir. Maksudnya banyak orang Amerika yang mengalami berbagai macam penyakit yang tadi sudah saya sebutkan, yang berakhir pada kematian sebenarnya akibat oleh khawatir. Amin. Jadi kalau saudara sudah sakit ini, sakit itu, coba periksa, jangan-jangan saudara khawatir. Aduh kok anak saya ini kok gimana? Aduh kok istri saya gimana? Suami saya, pimpinan saya sebagai karyawan. Doakan dia saudara, doakan. Saya teruskan, nah tiap-tiap orang berbeda rasa khawatirnya. Contoh, mahasiswa khawatir kalau tidak lulus, istri khawatir suaminya bangkrut atau di PHK. Kan sekarang banyak yang pabrik-pabrik di PHK mulai khawatir, itu wajar tapi jangan terus-terusan. Ya, suami khawatir jika istrinya mulai sakit-sakitan. Ya, wah nggak khawatir saya mau om, saya mau kawin lagi. Ada yang ngomong gitu ya. Atau sebaliknya, ya. Istri khawatir nih suami sudah sakit-sakitan, nanti saya jadi jadi janda. Waduh gimana? Saudara ya, itu hal yang wajar tapi jangan terus-terusan. Amin. Hidup itu ada dalam tangan Tuhan. Saya teruskan, yang ketiga, yang terakhir, kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah, justru semakin tambah banyak masalah. Ciptaannya saja burung-burung dan bunga bakung dipelihara. Bahkan Raja Salomo, manusia yang paling kaya pada saat itu, tidak pernah berpakaian seindah warna-warni bunga tersebut. Ayatnya, apalagi manusia ciptaan yang paling mulia, yang diciptakan seturut dan segambar Allah. Manusia punya pikiran, punya perasaan, punya jiwa, punya roh. Kita bekerja pasti Tuhan akan berkati saudara. Ayat ini tidak berarti Yesus menyuruh pengikutnya atau muridnya, umatnya untuk berhenti dari pekerjaan. Maksudnya di sini bukan bahwa kita tidak boleh berpikir. Ya ini tadi sudah saya teruskan. Mengapa Tuhan melarang dalam Alkitab jangan kita khawatir? Karena kekhawatiran hanya akan melemahkan iman kita. Akibat Alkitab berisi janji-janji Allah bagi orang percaya, dan janjinya adalah ya dan amin. Matius 6:25 artinya, ini kita sudah lihat, ini sadang papan pangan. Tubuh manusia membutuhkan makanan dan hidup bertumbuh bukan untuk makan, dan seterusnya. Saya teruskan. Ya, ini Yesus memberikan bukti atau ciptaannya yang tidak semulia manusia saja. Allah pelihara apalagi manusia. Ini tadi sudah saya katakan. Nah ini yang terakhir. Belajar dari Rasul Paulus ketika dalam penjara. Ini obat non medis. Kita baca ayatnya 2-3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal
akan memelihara hati, pikiranmu dan dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus juga merasa khawatir saat dia ada di dalam penjara. Aduh, jangan-jangan saya tidak diadili, ya, saya takut dibunuh. Aduh, bagaimana masa depan saya? Tapi akhirnya apa? Dia mulai apa? Dia berdoa dan dia serahkan, makanya hatinya merasa damai. Orang yang khawatir hatinya nggak merasa damai. Sedangkan firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, awet muda. Model saya walaupun baru 66, orang nggak pada percaya. Kemarin kan saya ke dokter dulu, periksa mata sama agak batuk. Pak, Bapak usia 65, 66 kok seperti masih muda ya? Apa resepnya? Resepnya sebelang hati yang gembira adalah obat. Kumaha eta hati nu gembira eta teh landung. Pagi saya olahraga, jalan kelilingin rumah. Banyak minum air putih. Kalau ada masalah boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Biasanya ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu di sini, di tempat lain. Di sini malah kalau ada masalah teh anaknya ribut, anak sekolah yang ribut, anak-anak mah sudah damai, sudah cantik. Ibunya mah enggak. Saudara, ya. Saya mah enggak mau datang di Lembang, nanti ketemu sama ibadahnya yang di Bandung aja. Tapi karena terlambat, akhirnya ke Lembang juga. Pas duduknya per belakang-belakang. Nyanyi, wah sukacita dan sebagainya. Coba salaman kiri kanan, pas salaman sini pas balik belakang, manena deui mukanya udah gak sejahtera. Tapi bukan di sini yang saya maksud saudara ya. Malu di itu saudara seueur, dunia mah teu seueur saudara. Hatinya nggak damai saudara. Sama pendeta juga gitu saudara. Ya, jadi sekali lagi jangan khawatir ya, saya teruskan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Jadi jangan pikiran-pikiran yang negatif. Wah, kalau lewat 1 tengah malam itu ada kuntilanak di situ. Pas di pohon kersen. Wah, orang percaya. Hati-hati tuh di pohon kersen ada kuntilanak. Padahal nggak ada kuntilanak, cuma ada pakaian putih ditaruh di situ. Orang bilang kuntilanak kan menyebar kemana-mana. Berita hoax ini sekarang, waduh, coba tersebar saudara. Dan apa yang telah kamu pelajari, ya saya teruskan saja, ya, supaya kita damai sejahtera. Nah, ini kesimpulan. Kita belajar dari Daud dan Rasul Petrus. Mazmur 55, 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. 1 Petrus 5:7, serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ia akan huluna geus dibere, buntutna tong dicekel-cekel. Maksudnya gini saudara, kepalanya sudah kita kasih ini masalahnya, belakangnya kita masih pegang, kita pertahankan. Jangan, tetap aja saudara, serahkan aja. Ya, seperti Petrus sama Daud saudara. Nah, kita harus hidup berdamai dengan Sang Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara harus berdamai kalau yang khawatir, ya, dengan Raja Damai, Yesus Kristus, bukan berdamai dengan diri sendiri. Ahli psikolog kan banyak katakan berdamai dengan diri sendiri dulu. Diri sendiri aja sudah berdosa kok saudara. Berdamai dengan Raja Damai karena manusia sudah berdosa. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Sudah bersyukur? Tadi ada nyanyian, ku kan tetap bersyukur. Apapun yang terjadi, nyanyinya gampang. Saya juga, tapi pada saat kita ada masalah, masih enggak kita bersyukur? Tapi kita belajar, jangan banyak mengeluh, bersungut-sungut atau kukulutus, ini bahasa Perancis saudara ya. Kukulutus saudara, saya sering dengar, mana mah kukulutus wae. Kalau saya enggak ngerti kukulutus, buka di kamus. Ada saudara ya, ini bahasa Korea saudara. Karena akan menambah kegelisahan. Jadi kalau saudara jarang bersyukur, banyak mengeluh, banyak mengomel, ya, berarti saudara khawatir. Serahkanlah kepada Tuhan. Amin.